Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali bersama Pak Bangkit dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas latihan soal numerasi Sprix dari Jepang untuk kelas 9. Soal nomor 21 sampai 30. Silakan disimak dengan baik video berikut. Untuk soal nomor 21, yaitu hasil dari x tambah 4 kali x kurang 8. X kali x hasilnya x kuadrat, x kali negatif 8 negatif 8x, 4 kali x 4x, 4 kali negatif 8 negatif 32 sama dengan, kumpulkan suku-suku yang sejenis. X kuadrat negatif 8x tambah 4x adalah negatif 4x dikurang 32. Ini hasilnya. Nomor 22, perpangkatan bentuk aljabar. Jika ada bentuk A tambah B kuadrat, itu menjadi A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. A tambah 3B kuadrat itu menjadi A kuadrat ditambah 2 kali A kali 3B ditambah 3B kuadrat. Sama dengan A kuadrat 2 kali A kali 3B hasilnya adalah 6AB ditambah 9B kuadrat. 3B dikuadratkan hasilnya 9B kuadrat. Ini hasilnya untuk soal nomor 22. Selanjutnya untuk soal nomor 23, pemfaktoran bentuk aljabar AX kuadrat tambah BX tambah C, yaitu 1 per A kali AX tambah M kali AX tambah N. Cari dua buah bilangan, dijumlahkan hasilnya adalah B, dikalikan hasilnya adalah A kali C. Untuk soal ini, yaitu 1 per 81, 81X, ini juga 81X. Kalau kita cari, yaitu cari dua buah bilangan dikalikan hasilnya A kali C. 81 kali 1 kan 81. Kemudian berarti ini kita cari hasilnya 81. Kemudian dijumlahkan hasilnya negatif 18. M tambah N sama dengan negatif 18. Berarti dari 81 ini kita cari faktornya. Berapa yang memenuhi? 1 dengan 81, 3 dengan 27, dan 9 dengan 9. Karena dijumlahkan hasilnya negatif, berarti negatif ini keduanya. Biar dikalikan hasilnya 81. Berarti yang memenuhi ini negatif 9 dengan negatif 9. Sehingga ini menjadi negatif 9, ini juga negatif 9. 1 per 81 kali 81X kurang 9. Ini disederhanakan ya, bisa. Tapi negatif 9 tidak bisa dibagi nanti dengan 81. Nanti bentuk pecahan hasilnya. Sehingga 1 per 81 ini kita pecah menjadi 1 per 9. Ini tetap 81X kurangi 9. Ini juga 1 per 9 ya. 1 per 81 dipecah menjadi 1 per 9 kali 1 per 9. Baru sekarang sederhanakan. 81X bagi 9 hasilnya 9X. Negatif 9 bagi 9 hasilnya negatif 1. 81X bagi 9, 9X. Negatif 9 bagi 9, negatif 1. Jadi ini adalah faktornya untuk soal nomor 23. Lanjut untuk soal nomor 24. Bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C. Faktornya menjadi X tambah M kali X tambah N. Cari dua buah bilangan, dijumlahkan hasilnya adalah B, dan dikalikan hasilnya adalah C. Dijumlahkan hasilnya B, yaitu 5. Dikalikan C, negatif 24. Kita cari faktor dari negatif 24.
24 itu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Supaya hasilnya negatif, ya hasil kalinya negatif berarti salah satunya positif, satunya negatif. Dijumlahkan hasilnya 5, berarti yang lebih besarnya positif, yang lebih kecilnya negatif. Nah, yang mana memenuhi? Hasilnya dijumlahkan 5. Nah, ini yang memenuhi. Sehingga faktornya menjadi X kurang 3 sama X tambah 8. Nah, seperti itu untuk nomor 24. Selanjutnya untuk nomor 25. Nah, ini bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat. Ingatkan kembali bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, yaitu A tambah B kali A kurang B. Supaya ini menjadi A kuadrat, 64 itu 8 kuadrat. X kuadratnya itu X-nya dikuadratkan. Sehingga 64X kuadrat yaitu 8X dikuadratkan. Dikurang 49Y kuadrat, 7Y dikuadratkan. Karena sudah bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu 8X tambah 7Y kali 8X kurang 7Y. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 25. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 26, 7X kuadrat dikurang 56X. Nah, ini bisa kita faktorkan, ya. Ini 7X kuadrat kurang 56X ini sama-sama bisa dibagi dengan 7X, sehingga kita faktorkan 7X-nya. 7X kuadrat dibagi 7X hasilnya adalah X. Negatif 56X dibagi 7X hasilnya negatif 8. Nah, kalau ini nanti dikalikan, hasilnya yang di kiri, 7X kuadrat dikurang 56X. Ini faktornya. Nah, selanjutnya nomor 27, 2AXY tambah 8AX tambah 12AY. Nah, sama-sama bisa dibagi 2A. 2A kita faktorkan sehingga menjadi XY ditambah 4X ditambah 6Y. Nah, inilah faktornya untuk soal nomor 27. Selanjutnya nomor 28, negatif 3X kuadrat Y tambah 6X kuadrat Y kuadrat dikurang 3XY. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita lihat ini sama-sama bisa dibagi negatif 3XY. Ya, ini ada XY, ini XY, ini ada XY-nya juga. Kalau kita bagi dengan X kuadrat Y, nanti yang ini nggak ada X kuadrat Y-nya. Sehingga negatif 3XY. Ini dibagi negatif 3XY menjadi X. Ini dibagi negatif 3XY masih negatif 2XY, ya. 6X kuadrat Y kuadrat dibagi negatif 3, negatif 2. X kuadrat dibagi X, Y kuadrat dibagi Y, hasilnya Y. Negatif 3XY dibagi negatif 3XY, hasilnya adalah 1. Nah, inilah hasilnya, yaitu negatif 3XY kali X kurang 2Y tambah 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 29, 4AX kuadrat tambah 32AXY tambah 64AY kuadrat. Nah, ini sama-sama bisa dibagi berapa? Kalau kita cermati, semua mengandung A dan bisa dibagi dengan 4. Sehingga ini faktorkan 4A dalam kurung 4AX kuadrat dibagi 4A, hasilnya X kuadrat. 32AXY dibagi 4A, hasilnya 8XY. 64AY kuadrat dibagi 4A, hasilnya adalah
16y kuadrat. Nah, ini bentuknya. Apakah masih bisa difaktorkan untuk x kuadrat tambah 8xy tambah 16y kuadrat? Nah, ini sepertinya masih bisa difaktorkan. Sehingga menjadi 4a dalam kurung. Nah, bentuknya, cari dua buah bilangan, dikalikan hasilnya a kali c. 16 dijumlahkan hasilnya 8. Nah, dikalikan 16 dijumlahkan 8, berarti 4 kali 4, sehingga bentuknya menjadi x ditambah 4y. Nah, karena ini ada y kuadrat nanti, kali x ditambah 4y. Nah, mau bentuknya. Sehingga ini bentuk yang paling sederhana jika difaktorkan dari soal nomor 29, yaitu 4a kali x tambah 4y kali x tambah 4y, atau bisa dinyatakan menjadi 4a kali, nah karena ini unsur yang sama, kita bisa tulis x tambah 4y kuadrat, seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 30, sebelum kita faktorkan kita harus tentukan terlebih dahulu ini berapa bentuknya. X kali x, x kuadrat, x kali 3, 3x, negatif 6 kali x, negatif 6x, negatif 6 kali 3, negatif 18. Nah, ini ada dikurang 4x. Kumpulkan yang sejenis, x kuadrat, 3x kurang 6x, negatif 3x, kurang 4x, jadinya negatif 7x, kurang 18. Nah, ini yang kita cari, bagaimana faktor dari x kuadrat kurang 7x kurang 18. Nah, jika kita tentukan, cari dua buah bilangan, dijumlahkan hasilnya negatif 7, kemudian dikalikan hasilnya adalah negatif 18. Berapa yang memenuhi? Nah, 18 adalah 1 kali dengan 18, 2 kali dengan 9, 3 kali dengan 6. Karena dikalikan hasilnya negatif, berarti satu positif, satu negatif. Dijumlahkan hasilnya negatif 7, berarti yang lebih besarnya negatif. Nah, sehingga yang memenuhi adalah negatif 9 dengan 2. Ini bisa kita faktorkan menjadi x tambah 2 kali x kurang 9. Nah, jadi ini hasilnya. Faktor dari soal nomor 30. X kurang 6 kali x tambah 3 dikurang 4x. Ini faktornya, yaitu x tambah 2 kali x kurang 9. Nah, demikian tadi pembahasan latihan soal Sprix numerasi dari Jepang untuk kelas 9 soal nomor 21 sampai 30. Silakan pelajari kembali video ini. Semangat anak-anak belajarnya. Terima kasih.